Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan InSight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fossey menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini,
sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas, sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016. Tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga. And we have liftoff of Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah. Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu.
Citra itu asli, dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi, dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi, masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda. Pada masa Noachium, Mars sangat hangat, tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan, mengubah planet ini menjadi dunia es. Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil. Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam gak mungkin membuat garis lurus. Tapi itu gak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi. Ada juga menara setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an?
Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah, bahkan Bigfoot, atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya setengah sentimeter dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars kita udah nemu peradaban lain nih. Jangan-jangan itu pintu rumah penghuni planet lain. Kita bisa ngintip jendelanya nggak ya? Foto ini dikirim oleh Curiosity milik NASA yang sekarang berada di permukaan Mars. Tapi sayangnya, kita belum mendapat hasil yang menggembirakan. Para astronom mengklaim temuan ini cuma bagian alami dari lanskap Mars. Ada sejumlah petunjuk yang membuat mereka mengiranya sebagai pintu asli. Apalagi tingginya yang cuma 1 meter. Kali aja penghuni Mars emang gak begitu tinggi kan? Tapi para saintis tetap bilang kalau objek yang diduga sebagai pintu itu sebetulnya hanyalah lubang pada batu yang terbentuk oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, pintu ini punya lapisan celah menonjol karena terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan celah ini lebih rendah di sebelah kiri, lalu sedikit naik di sebelah kanan. Kemunculannya bermula sekitar 4 miliar tahun yang lalu di area sungai atau gumuk yang tertiup angin. Setelah pola ini terlihat, angin kencang di Mars terus memperparah pengikisannya. Lapisan celah tadi rupanya menghilang di dalam pintu. Amati gambar ini deh.
kamu ngelihat retakan nggak? Di sini. Jadi beginilah erosi batu yang ada di planet merah. Gua kecil ini mungkin muncul saat sejumlah retakan memotong lapisan celah. Mungkin aja batu besar yang runtuh karena terlalu berat, kemudian menghasilkan celah berbentuk pintu. Bisa jadi memang begitu. Meskipun gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi bumi, hal ini bisa aja terjadi. Lihat aja tuh, batu yang ada di samping kanan celah. Ujung vertikalnya kelihatan mulus. Pasti ini nih penyebabnya. Mungkin batu tersebut belum lama jatuh dan angin Mars belum menyapunya. Angin di Mars memang kencang banget. Planet ini dikenal dengan badai debunya yang parah. Bahkan saking parahnya, debu yang berterbangan bisa menutup pandangan kita ke arah Mars dari teleskop bumi. Badai ini terjadi setiap tahun dan menyebar di area seluas benua. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Durasinya bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Selain badai tahunan ini, ada juga badai besar yang jarang terjadi. Tapi tiupannya lebih kencang dan lebih parah. Badai ini bernama badai debu global karena tiupannya menyebar ke seluruh Mars. Kalau kamu sampai terjebak di badai terdahsyat Mars, efeknya nggak separah dugaanmu kok. Kecepatan angin maksimalnya mencapai 96 km per jam. Padahal kecepatan badai di bumi bisa mencapai 2 kali lipatnya. Perlu diingat juga, atmosfer di planet merah 1% lebih padat daripada atmosfer bumi. Makanya, kalau kamu pengen main layangan di permukaan Mars, anginnya harus jauh lebih kencang daripada angin di bumi. Kalau nggak gitu, layanganmu nggak akan bisa terbang. Jadi intinya, meskipun Mars cukup berangin, tiupannya nggak sekencang di bumi. Oh, dari tadi aku sering nyebut Mars sebagai planet merah nih. Kira-kira kenapa ya? Planet tetangga kita ini dilapisi debu, tanah, dan batu yang mengandung banyak besi oksida. Makanya permukaan Mars berwarna merah khas. Bahkan hak ciptanya udah didaftarin loh. Enggak lah. Mars adalah planet keempat dari matahari, jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi tetap aja, kondisi di sana dingin dan sunyi. Suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Tapi kalau kamu mau pergi ke kutubnya saat lagi dingin, sebaiknya pakai baju hangat, karena suhu di situ bisa ngedrop sampai minus 140 derajat. Meski begitu, beberapa areanya punya kondisi nyaman. Suhu hangat di situ bisa mencapai 21 derajat, nggak beda jauh dengan bumi kita. Mars adalah salah satu benda langit di tata surya yang paling sering dijelajahi. Bahkan saat ini, 2 penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, sedang ada di Mars. Di sana juga ada pendarat InSight dan helikopter Ingenuity alias Genie. Perseverance adalah wahana tercanggih dan terbesar yang pernah dikirim ke planet lain. Perjalanan ke planet merah berlangsung selama 203 hari, dan Genie terbang ke Mars dengan menempel di perut Perseverance. Nebengnya sampai jauh banget ya. Aku punya cerita menarik nih. Semisal kamu jadi orang Babilonia yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi, Babilonia adalah kekaisaran di Mesopotamia kuno. Kamu masih ingat ini di pelajaran sejarah kan? Nah, tetanggamu tiba-tiba nanya begini, "Sekarang hari apa sih?" Terus kamu ngejawab, "Hari Mars." Loh, kok hari Mars? Babilonia kuno membagi 1 pekan jadi 7 hari, dan masing-masing hari dinamai dengan benda langit seperti bulan, matahari, Venus, dan sebagainya. Sedangkan hari Mars bertepatan dengan hari Selasa. Orang Babilonia meyakini hidup mereka dipengaruhi oleh benda langit yang menjadi nama hari mereka. Mars dikait-kaitkan dengan agresi karena berwarna merah. Makanya setiap Selasa, mereka ngadain upacara untuk ngilangin pengaruh negatif dari planet yang nggak ramah ini. Mars emang bisa kelihatan nggak bersahabat. Atmosfernya tipis banget. Volumenya cuma 1% dari atmosfer bumi. Jadi, udara yang bisa dihirup di planet merah ini 99% lebih sedikit. Sebagian besar atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Kalau persentasenya setinggi ini, karbon dioksida bisa meracuni manusia. Di Mars, nggak ada oksigen yang bisa dihirup. Jadi, kita cuma bisa menghirup 1/10 dari 1% oksigen di udara Mars. Itu jelas nggak cukup untuk bertahan hidup di sana. Sejauh ini, Mars punya 2 satelit bernama Deimos dan Phobos. Menurut para astronom, satelit ini mungkin pernah jadi asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Bentuk satelit ini mirip kentang. Gravitasi Mars nggak bisa membentuknya jadi bola karena masanya terlalu kecil.
Kalau bentuknya mirip kentang, kenapa nggak dinamai perkedel aja, ya kan? Biar lebih matching. Sekitar 24-40 juta tahun lagi, Mars diperkirakan akan punya cincin. Sisi terang masih bakal ada nggak ya? Makanya, tonton terus. Gaya gravitasi Mars akan ngancurin Phobos sebagai satelit terbesarnya. Duh, si kentang bakal dihancurin jadi perkedel beneran tuh. Beberapa serpihan Phobos akan jatuh ke permukaan Mars, dan serpihan lainnya terus hancur, kemudian ngebentuk cincin di sekeliling Mars. Umur cincin ini mungkin akan mencapai 100 tahun. Permukaan Mars terbagi oleh sistem ngarai besar yang dikenal sebagai Valles Marineris. Wih, namanya mirip kayak menu makanan mewah. Ngarai ini membentang lebih dari 4.800 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke California. Ngarai terluasnya berdiameter 322 km dan kedalamannya mencapai 6 km. Jadi kalau diestimasi, ukuran Valles Marineris 10 kali lipatnya Grand Canyon di bumi. Objek yang satu ini juga nggak kalah besar loh. Olympus Mons adalah gunung berapi terbesar di tata surya dan letaknya ada di Mars. Tinggi Olympus Mons 3 kali lipatnya Gunung Everest atau gunung tertinggi di atas permukaan laut yang ada di bumi. Sedangkan dasar Olympus Mons kurang lebih sebesar 315 km persegi. Para saintis memperkirakan Mars pernah mengandung air. Mereka bisa dibilang begitu karena di permukaan planet merah ada banyak jaringan lembah sungai dan dasar danau purba. Di Mars juga ada mineral dan batuan yang cuma bisa terbentuk di dalam air. Mars juga mungkin pernah dilanda banjir bandang 3,5 miliar tahun yang lalu. Di planet merah memang masih ada air, tapi atmosfer Mars terlalu tipis sehingga air di bawah permukaannya nggak berwujud cair. Air ini justru berbentuk es dan berada di bawah permukaan kutub Mars, atau lebih tepatnya, ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan.
Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin nggak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air, dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun.
Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30. Nah, kamu di sini. Kamu adalah orang pertama yang menginjakan kaki di Mars. Dan misi pertamamu adalah menjelajahi sebuah tempat bernama Kawah Jezero. Kamu sedang mengarungi debu tebal berwarna karat ketika tiba-tiba kamu tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Kamu mendekat untuk memeriksa siapa pelakunya dan mundur dengan perasaan ngeri. Sebuah tengkorak menatap ke arahmu. Milik siapa tengkorak itu? Dinosaurus Mars kuno? Perwakilan dari peradaban yang telah lama hilang? Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Inilah yang akan diceritakan oleh robot Mars milik NASA yang bernama Perseverance, yang akan memberitahumu jika robot ini bisa berbicara dan memiliki kesadaran. Robot penjelajah ini memang menemukan sesuatu yang aneh, tapi itu bukan tengkorak sungguhan, hanya terlihat seperti tengkorak saja. Kenyataannya itu adalah bebatuan yang tampaknya tidak cocok berada di planet merah. Saat ini Perseverance sedang menjelajahi tepi area besar berbentuk mangkuk kosong yang disebut Kawah Jezero. Para ilmuwan menduga bahwa dahulu kala kawah ini memiliki danau raksasa, bahkan mungkin penuh dengan kehidupan yang sangat kecil. Sejak Desember 2024, penjelajah ini telah menuruni bukit curam yang disebut Bukit Witch Hazel. Misi ini penting karena bukit ini mungkin menyimpan rahasia tentang bagaimana cuaca dan lingkungan Mars pada miliaran tahun yang lalu. Pada tanggal 11 April 2025, Perseverance berhenti untuk melihat sebuah tempat khusus di mana dua jenis batu bertemu. Yang satu berwarna terang dan yang satunya lagi berwarna gelap. Dan tepat di tempat itu, para ilmuwan melihat batu yang tampak aneh, yang kemudian mereka beri nama Bukit Tengkorak. Batu itu tampak menonjol secara dramatis karena berwarna gelap dan memiliki bentuk yang tajam. Tapi yang paling menyeramkan, batu itu penuh dengan lubang-lubang kecil. Mimpi buruk bagi mereka yang menderita trypophobia. Jadi, NASA membagikan penemuan ini dalam sebuah posting blog. Mereka menjelaskan bahwa Bukit Tengkorak tidak terlihat seperti bebatuan lain di sekitarnya. Area tempat Perseverance menemukan bebatuan aneh ini disebut Port Anson. Para ilmuwan menduga bahwa banyak bebatuan di sana yang awalnya tidak terbentuk di tempat itu. Bebatuan itu berpindah dari tempat lain dalam waktu yang sangat lama. Tapi bagaimana bebatuan itu berpindah atau apa yang memindahkannya? Tapi jangan terlalu berharap dulu. Bukan berarti kita akan menemukan tetangga luar angkasa di Mars. Batuan semacam ini disebut float. Batu-batu ini kemungkinan besar telah melakukan perjalanan jauh melintasi Mars miliaran tahun yang lalu, saat planet ini masih lebih hangat dan basah, dengan sungai, danau, dan bahkan mungkin lautan. Ketika air mengering dan tanah lunak di sekeliling bebatuan perlahan-lahan terkikis, seiring berjalannya waktu, bebatuan yang lebih keras tetap bertahan, berada di permukaan. Sekarang para ilmuwan mencoba mencari tahu bagaimana lubang-lubang aneh di Bukit Tengkorak terbentuk. Salah satu dugaannya adalah bagian kecil dari batuan itu pecah dan terkikis seiring berjalannya waktu, meninggalkan lubang-lubang kecil. Gagasan lainnya adalah bahwa angin Mars yang membawa debu dan batu-batu kecil mungkin perlahan-lahan mengikis permukaannya, seperti amplas, dan menciptakan lubang-lubang itu. Bukit Tengkorak berwarna gelap dan pada awalnya para ilmuwan mengira bahwa batu ini mungkin meteorit yang berasal dari luar angkasa. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat pada bahan kimia dalam batu tersebut dengan menggunakan supercam milik Perseverance, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan dari meteorit pada umumnya. Jadi, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Bukit Tengkorak mungkin adalah batuan vulkanik. Baik di bumi maupun di Mars, batuan vulkanik berwarna gelap berasal dari mineral seperti olivin, piroksen, dan biotit. Jika Bukit Tengkorak adalah batuan vulkanik, mungkin saja ia berasal dari aliran lava tua di dekatnya yang telah terurai seiring waktu.
Atau mungkin batu ini terlempar keluar dari tanah saat terjadi tabrakan besar, seperti tabrakan asteroid, yang menggali jauh ke dalam tanah dan menarik batu vulkanik dari bawah. Yang membantu para ilmuwan dalam penelitian mereka adalah Perseverance sekarang memiliki beberapa alat keren yang membantunya mengetahui terbuat dari apa batuan Mars. Dengan cara itulah kita bisa mengetahui dari mana batuan itu berasal dan bagaimana batuan itu terbentuk. Akhir-akhir ini, penjelajah ini sangat sibuk. Hanya dalam beberapa bulan, wahana ini telah mengumpulkan sampel dari 5 batuan, mempelajari 7 batuan dari dekat, dan meledakkan 83 batuan dengan lasernya untuk mempelajari batuan-batuan tersebut dari kejauhan. Ini adalah laju penelitian tercepat sejak kendaraan penjelajah ini mendarat di Mars 4 tahun lalu. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Jet Propulsion Lab NASA. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan satu batu yang menarik di dalam kawah. Tapi di tepi kawah, alias di pinggiran kawah, bebatuan yang keren dan aneh terus bermunculan. Para ilmuwan sangat bersemangat untuk membawa sampel batuan ini kembali ke bumi untuk melihat apakah batuan-batuan ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang pernah ada di Mars. Tapi ada masalah. Rencana untuk membawa pulang sampel-sampel itu, yang disebut misi pengembalian sampel Mars, sangat rumit, mahal, dan mengalami penundaan. Jadi untuk saat ini, sampel-sampel itu tetap tinggal di Mars, menunggu perjalanan pulang. Halo, Uber! Ada satu lagi kendaraan penjelajah yang saat ini sedang bekerja keras untuk membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang tetangga kita ini, yakni Curiosity, dan ia mungkin telah menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi pada atmosfer Mars miliaran tahun yang lalu, yang tebal dan kaya akan karbon dioksida. Jika planet merah ini pernah memiliki temperatur yang hangat dan air yang mengalir, di manakah tanda-tanda karbon yang seharusnya tertinggal? Biasanya planet seperti itu akan memiliki karbonat, mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida bereaksi dengan air dan batuan, terkubur di dalam tanahnya. Tapi di Mars, hanya sedikit sekali karbonat yang pernah ditemukan, dan ini menjadi misteri besar. Sekarang para ilmuwan mungkin akhirnya punya jawabannya. Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa besi karbonat yang disebut siderit mungkin tersembunyi di dalam lapisan batuan Mars yang kaya akan sulfat. Lapisan-lapisan ini tidak mudah dikenali dalam foto-foto satelit dari orbit. Mungkin itulah alasan mengapa karbonat bisa luput dari perhatian selama ini. Pada suatu masa di masa lalu, siklus karbon di Mars menjadi tidak seimbang. Batuan-batuan mulai menarik lebih banyak karbon dioksida daripada yang dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan Mars kehilangan terlalu banyak CO2 dari atmosfernya, sehingga mendinginkan planet dan membuatnya kering dan tidak bisa ditinggali. Saat itu, Mars mungkin masih bisa dihuni. Tapi ketika karbon dioksida mulai berubah menjadi siderit, Mars mungkin mulai menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Wahana penjelajah Curiosity menemukan bebatuan kaya karbon ini di Kawah Gale, sebuah area di Mars yang dulunya penuh dengan air. Batuan-batuan itu juga mengandung banyak garam yang biasanya terbentuk ketika air mengering. Hal ini mendukung gagasan bahwa Mars telah mengalami perubahan besar. Kemungkinan dari planet dengan iklim yang bagus menjadi planet yang dingin dan kering, seperti yang kita lihat sekarang. Jika para ilmuwan menemukan lebih banyak siderit di bagian lain Mars, maka hal ini bisa membantu menjelaskan kemana perginya semua karbon dioksida purba tersebut. Lebih baik lagi, penemuan ini bisa mendukung gagasan kalau Mars dulunya hangat, basah, dan bahkan mungkin bisa dihuni. Tapi itu bukan satu-satunya penemuan yang dilakukan Curiosity. Kendaraan penjelajah ini memiliki seperangkat instrumen khusus yang disebut SAM. Tugas SAM adalah mempelajari batuan, tanah, dan udara di Mars untuk mempelajari lebih lanjut tentang planet ini. Dan salah satu penemuan terbesar SAM, kenakan helm antariksamu, karena wahana penjelajah Curiosity milik NASA baru saja menemukan formasi batuan paling aneh yang pernah ada. Tepatnya di hari April Mop. Sungguh kebetulan yang sangat menarik, bukan? Wahana ini menangkap sejumlah foto bebatuan yang tampak seperti tulang naga. Ayo kita kembali ke tahun 2012 saat Curiosity melakukan pendaratan perdana di Mars. Ia seperti ratu lebahnya robot penjelajah yang terbesar dan paling mumpuni saat itu. Dan sejak saat itu, Curiosity terus membuat gebrakan.
Wahana ini bahkan menemukan bukti adanya air dan molekul organik di Mars. Temuan ini merupakan lompatan besar dalam upaya kita mencari tahu apakah Mars pernah dihuni makhluk hidup. Tapi hey, jangan lupa kalau Curiosity bukan robot muda lagi. Ia sudah menjelajahi Mars selama 11 tahun, dan masa kejayaannya mungkin sudah lewat dengan diluncurkannya wahana Perseverance yang baru. Meski demikian, Curiosity masih bisa menangkap imajinasi kita dengan kemampuannya menemukan bebatuan yang tampak tidak asing. Dari objek mirip tulang belakang ikan sampai yang menyerupai lampu lalu lintas, Curiosity sudah memberi kita banyak hal untuk dikagumi. Tapi saat ini, internet tengah ramai dengan kehebohan atas foto-foto mencengangkan dari kamera utama Curiosity. Orang-orang heboh membahas sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai tulang naga. Seorang ahli astrobiologi mengakui, kita sudah sering melihat benda-benda aneh di Mars. Tapi yang satu ini melebihi ekspektasi. Teori yang ada saat ini adalah gelombang unik pada struktur ini terbentuk akibat erosi yang sangat parah yang mungkin disebabkan oleh angin Mars. Kamu mungkin berpikir, oke, keren, tapi apa menariknya batu yang aneh ini? Sebagai permulaan, ini adalah pengingat akan betapa banyak hal yang masih harus kita ungkap terkait planet merah yang misterius ini. Sementara kita mengamati tulang naga dan melamun tentang petualangan antar planet, Curiosity justru serius bekerja. Misi utamanya adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin dan mencari tahu apakah Mars pernah menjadi rumah yang nyaman bagi bentuk kehidupan makhluk yang sangat kecil. Ini bukan kali pertama Curiosity kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Robot penjelajah ini juga pernah memberi kita kesempatan melihat sebuah batu kecil di planet merah. Batu ini memiliki kemiripan luar biasa dengan fosil buku. Bisakah kamu bayangkan menemukan perpustakaan Mars? Pada hari ke-3800 dalam misinya di Mars, wahana ini mengabadikan penemuan yang tidak biasa ini. Dengan menggunakan Mars Hand Lens Imager yang terpasang di lengan robotiknya, Curiosity memotret batu yang tampak seperti diambil langsung dari mimpi terliar seorang pustakawan. Sebelum terlalu hanyut dalam fantasi tentang bahan bacaan luar angkasa, kita bahas dulu dimensi batu ini. Meskipun bentuknya menyerupai buku, ukurannya sangat kecil. Bahkan, lebarnya hanya 2,5 cm. Jadi jangan berharap buku terlaris Mars berikutnya akan terbit dalam waktu dekat. Buku ini lebih mirip edisi saku, cocok untuk bacaan singkat selama perjalanan antar planet. Nah, sebelum kamu terlalu bersemangat dengan penemuan ini, ketahuilah bahwa para petinggi NASA mengatakan batuan berbentuk aneh cukup umum ditemukan di Mars. Selain itu, angin Mars yang berhembus tanpa henti selama miliaran tahun telah menyapu semuanya kecuali sisa-sisa yang berbentuk unik ini. Curiosity cukup jeli dalam melihat formasi yang tidak biasa. Pada bulan Februari 2022, penjelajah ini menemukan bunga mineral dengan pola bercabang yang tampak seperti ditata oleh perangkai bunga. Ukurannya sangat kecil dengan lebar 1 cm. Dan hanya beberapa minggu kemudian, pada tanggal 16 Februari, Curiosity berhasil memotret beberapa bukti bebatuan dari Danau Purba yang menampilkan riak kecil dan ombak yang membeku dalam waktu. Kalau kamu mengira Mars hanyalah gurun merah yang gersang, pikirkan lagi. Para ilmuwan bahkan menemukan bentuk-bentuk berskala lebih besar yang terukir di permukaan Mars oleh air purba. Contohnya, ada formasi batuan yang sangat mirip dengan wajah boneka beruang yang lucu. Siapa sangka Mars punya sisi menggemaskan. Dan terlebih lagi, ada batu lain yang terlihat mirip dengan tokoh kartun berambut keriting. Tapi, Curiosity tidak hanya menemukan keanehan dan hal-hal ganjil. Masih ingat pada tanggal 2 Februari lalu, saat wahana ini mengungkap foto-foto sinar matahari pertama yang jelas di Mars? Bayangkan ini, saat matahari berada di bawah cakrawala Mars waktu terbit atau terbenam, sinarnya menciptakan pemandangan yang memukau sewaktu menembus celah-celah awan. Ini seperti pertunjukan cahaya laser dari alam. Bahkan ada gambar di internet yang menampilkan pintu di Mars. Bukan, ini bukan lorong rahasia yang bisa dilewati oleh makhluk hijau Mars untuk keluar masuk. Dunia maya menjadi heboh ketika Curiosity menangkap foto yang tampaknya menunjukkan sebuah objek menyerupai pintu. Lalu, muncullah teori-teori aneh dan kehebohan intergalaksi. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Para ahli sudah memberikan penjelasan yang sederhana. Menurut spesialis yang cukup paham tentang geologi Mars, struktur ini kemungkinan besar adalah hasil erosi alami. Memang jawaban yang membosankan, tapi erosi lagi-lagi menjadi penyebabnya. Beberapa ilmuwan juga menimpali dengan sedikit humor soal ini. Mereka mengatakan pintu itu hanya setinggi kurang dari 1 meter. Jadi, kalaupun kita percaya itu adalah pintu untuk penduduk Mars,
yang harus kita bayangkan adalah jenis makhluk luar angkasa sangat kecil, seperti Hobbit Mars. Tapi, ayo kita kembali ke dunia nyata. Menurut kesepakatan para ahli, pintu itu tidak lebih dari sebuah celah kecil di batuan yang dibentuk dengan sempurna oleh kekuatan alam. Lapisan-lapisan yang terlihat itu kemungkinan terbentuk sekitar 4 miliar tahun lalu dalam kondisi sedimen, dan kemungkinan besar terjadi di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Angin di Mars bekerja keras mengikis lapisan-lapisan ini seiring waktu, meninggalkan fitur-fitur menarik yang kita lihat sekarang. Dan jika diperhatikan dengan saksama, kamu akan melihat beberapa rekahan vertikal alami yang tampak di foto. Rekahan-rekahan ini merupakan hasil pelapukan batuan di Mars, dan struktur seperti gua kecil yang kita sebut pintu ini tampaknya terbentuk di titik temu antar rekahan ini dengan lapisan-lapisan yang telah disebutkan sebelumnya. Ini seolah batu raksasa Mars menggelinding jatuh dan menciptakan pintu masuk gua yang aneh itu. Ada juga kawah Mars terkenal yang bukan hanya sekadar lubang biasa di tanah, tapi penuh dengan batu opal mengkilap. Menurut sebuah penelitian baru, lingkaran cahaya misterius yang mengelilingi retakan di kawah Mars sebenarnya tersusun dari batu opal yang kaya akan air. Bisakah kamu membayangkannya? Mars, planet penuh permata. Curiosity sekali lagi membantu dan melakukan pengintaian mendalam. Tampaknya ada dasar danau kuno di Mars yang sudah mengering dan penuh dengan batu-batu opal. Objek-objek ini bisa menjadi bukti bahwa air dan batuan pernah ada di bawah permukaan Mars, jauh lebih mendekati zaman modern dari yang diperkirakan sebelumnya. Sekarang, ketika para ilmuwan bicara soal air, kamu tahu kalau mereka sedang mencari tanda-tanda kehidupan. Bagaimanapun juga, air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Tapi masalahnya, air sudah tidak mengalir lagi di Mars. Jadi, para ilmuwan pintar ini harus mencari tanda-tanda geologis bahwa air pernah ada di sana. Apa hubungan opal dengan air di permukaan Mars? Nah, untuk menghasilkan opal dibutuhkan batuan yang mengandung banyak sekali silika dan juga air. Dan masih ada lagi, para peneliti juga menyelami arsip foto-foto Curiosity dan menemukan bahwa lingkaran cahaya yang kaya akan opal tidak hanya berada di satu tempat, melainkan tersebar di seluruh penjuru kawah Gale yang seperti sebuah danau purba yang sangat luas. Jadi, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan pintar ini selanjutnya? Mereka melakukan beberapa pengujian tentunya. Menggunakan instrumen canggih Curiosity, mereka memastikan lingkaran cahaya berwarna terang ini benar mengandung opal. Semua data ini dan foto-foto halo